Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu ma yutlabu fi syahri Rabiul Awal. Menjelaskan perkara yang dianjurkan pada bulan Rabiul Awal. Ya'lam, ketahuilah, annahu yutlabu fi hadzal syahri kasratus syiyam. Itu dianjurkan pada bulan Rabiul Awal, yaitu memperbanyak puasa. Wassalati ala nabiyyina sayyidil anam, dan bersolawat kepada nabi kita, pemimpin manusia, yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila anqal wala zala ahlul Islam yahtafiluna bi syahri maulidihi alaihi salatu wasalam, bahwa orang Islam di seluruh penduduk dunia ya itu merayakan bulan kelahiran kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'maluna al-walaima, mereka mengadakan acara-acara walimah. Wa yatasaddaquna layaliyahu bi anwa'is shadaqat, dengan cara mereka juga bersedekah pada malamnya, malam kelahiran kanjeng Nabi, sedekah dengan macam-macam sedekah. Wa yudhiruna as-surura bihi, mereka memperlihatkan bahagia dengan adanya kelahiran kanjeng Nabi. Wa yaziduna fil mabarrat, menambahi kebaikan-kebaikan. Wa ya'tanuna bi qissati maulidihil karim, dan mereka memperhatikan sejarah atau cerita kelahiran kanjeng Nabi. Wa idharu alaihi min barakatihi kullu fadlin amim, dan pada waktu itu sangat jelas barokah beliau ya, dengan adanya anugerah yang meluas gitu ya. Wa awwalu man ahdasa fil dzalika, awal orang yang mengadakan maulid yaitu adalah Al-Malikul Mudzaffar, yaitu Raja Mudzaffar, Abu Sa'id sahibu Irbil, yaitu Abu Sa'id, yaitu raja di penduduk Irbil atau Arbil gitu ya. Rahimahumullah taala, tapi di sini dibaca Irbil bi kasril hamzah wa sukuni ra wa kasril ba al muhaddah wa lam bi wazni ismit. Wa kana ya'maluhu fi syahri Rabiul Awal. Beliau Raja Mudzaffar itu mengadakan maulid, acara maulid, kalau di sini ya muludan, pada bulan Rabiul Awal. Wa yahtafilu bihi ihtifalan hailan, mengadakan acara haflah itu secara besar. Wa kana sahman, beliau adalah raja yang dermawan, syuja'an, yang pemberani, batolan, dan punya jiwa pemimpin, kesatria, adilan, dan adil. Wa allafa lahu Al-Hafidh Ibnu Dihya. Al-Hafidh Ibnu Dihya mengarang karangan yang dihadiahkan untuk beliau, Malik Mudzaffar, sammahu At-Tanwir fi Maulidis Sirajil Munir. Kitabnya namanya At-Tanwir fi Maulidis Sirajil Munir. Itu tanwir itu yang menerangi, At-Tanwir fi Maulidis Sirajil Munir, menjelaskan tentang kelahiran kanjeng Nabi yang diperumpamakan seperti cahaya yang menerangi, matahari yang menerangi, cahaya yang menerangi. Fajaza, setelah Ibnu Dihya mengarang kitab tadi, terus dihadiahkan kepada Malik Mudzaffar, terus Malik Mudzaffar memberi balasan, fajazahul Malik al-Mudzaffar al-madhkur bi alfi dinarin, dengan 1000 dinar. Wa hadzal kitab awwalu ma ulifa bi khususil Maulid asy-Syarif. Kitab ini yaitu At-Tanwir karangan Ibnu Dihya itu adalah awal kitab yang dikarang yang khusus menjelaskan tentang kelahiran kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da dzalika tatabba'ahun nas, setelah itu banyak sekali orang-orang mengikuti fi ta'alifi fiha bitatwilin wa ikhtisarin, mengarang karya-karya tentang kelahiran kanjeng Nabi, ada yang panjang, ada yang ringkas, mansuratan, ada yang berbentuk nasar, au mandhubatan, atau berbentuk nadhoman, ma'nal qissah fiha, yang menceritakan sejarah kanjeng Nabi. Wajar an-nas ala qiraatiha lailata maulidihi sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang biasanya membaca sejarah
kelahiran Kanjeng Nabi pada waktu malam kelahiran Kanjeng Nabi. Jadi biasanya tanggal malam 12 itu ada yang baca Simtuduror. Kalau sekarang ya ada yang baca Barjanji, ada yang baca Diba gitu. Jadi pokoknya yang menjelaskan tentang sejarah Kanjeng Nabi. Makrunatan bi ta'zim wassalati wassalam ala qurratul ain, yaitu untuk yang dibarengi dengan mengagungkan Kanjeng Nabi. Jadi banyak sekali. Ada yang membaca wal anasyidi fi madhihi dan melantunkan kayak solawat-solawat gitu lah. Anasyid itu kayak nadom lagu-lagu. Fi madhihi alaihi salawatu wassalam. Yang itu yang memuji Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fil masajid wal jawami', di masjid-masjid dan masjid jami'. Itu banyak lantunan-lantunan solawat, terus pembacaan maulid itu ya. Wa tawassa'u fi dzalika hirsan ala istijlabi barakatihi, karena ingin mendapatkan barokahnya Kanjeng Nabi. Fasaru yaqra'unaha fid duril buyut fi ayyi yaumin kana minasyahri bil awal. Dan kadang orang-orang itu membaca maulid itu di rumah-rumah itu. Nah, itu setiap hari pada waktu bulan Rabiul Awal. Kalau di sini ya biasanya setiap malam 1, malam 2, puncaknya sampai malam 12. Itu dibaca terus. Bal fi ayyi yaumin minal am, ada yang setiap hari dalam 1 tahun. Ada yang memang membaca maulidnya itu bukan khusus bulan Rabiul Awal, tapi setiap bulan. Ada yang khusus malam Jumat, ada yang dibacanya itu khusus malam Senin gitu. Wa yatabarakuna bidzalikal ihtifal al-muaqqar, yaitu ingin mendapatkan barokah dengan mengadakan maulid-maulid yang diagungkan. Kenapa kok mengadakan maulid? Hubban biman yunsabu ilaih, karena senang, cinta kepada orang yang dibuat acara, yaitu Kanjeng Nabi. Wa ya'tamiduna fi syafaati alaih, dan berharap ingin mendapatkan syafaat. Sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa syarafa wa karama wa majda wa azam. Thumma inna amal al-maulid wal ijtima'an nasi lahu kadzalik mustahsanun fa huwa bid'atun hasanah. Dan di sini jelaskan dalam kitab ini ya. Ini kitabnya Kanzun Najah wa Surur ya. Ini karangan Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali bin Abdul Qadir Qudus Al-Makki Asy-Syafi'i. Ini menjelaskan bahwa mengadakan mauludan itu di sini mustahsanun, dianggap suatu perkara yang baik. Fahuwa bid'atun hasanah, bid'ah yang bagus. Bid'ah tapi yang bagus. Qala Imam Abu Syamah Syekhun Nawawi, Imam Abu Syamah gurunya Imam Nawawi mengatakan, wa min ahsani ma ubtudi'a fi zamanina ma yuf'alu kulla yaumin fil yaumil muwafiq li yaumi maulidihi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Salah satu yang paling baik dari perkara yang diadakan pada waktu zaman sekarang, yang dibuat baru pada waktu zaman sekarang, yaitu perkara yang dilakukan setiap tahun pada hari lahirnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu minas shadaqat, shadaqah wal ma'ruf wa idhariz zinah wa surur, memperlihatkan berhias wa surur, dan sangat gembira atas kelahiran Kanjeng Nabi. Fa inna dzalika ma'a ma fihi min ihsanil fuqara, semua yang diadakan ketika mauludan pakai sedekah, ada yang santunan anak yatim, ada yang sedekah kepada orang-orang fakir miskin, musy'irun bi mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ingin memberi tahu, atau musy'irun itu memberi tahu dengan adanya beliau dia sedang cinta kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'dhimihi fi qalbi fa'ili dzalika, dan mengagungkan Kanjeng Nabi di hatinya orang yang melakukan itu. Jadi karena cinta gitu loh. Wa syukrillahi ta'ala ala ma manna bihi min ijadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan syukur kepada Allah, wujud syukur kepada Allah yang telah memberi anugerah kepada kita dengan adanya lahirnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi arsalahu rahmatan lil alamin, yang dimana Kanjeng Nabi diutus sebagai rahmatan lil alamin. Terus wahada,
Ini ada juga waqana Ibnul Jauzi min khawasihi, salah satu kekhususan mengadakan maulid annahu amanun dzalikal am, bisa menjadi sebuah keamanan pada tahun itu. Wa busyra ajilatun, dan kabar gembira yang didahulukan, yaitu masuk kabar gembira di dunia ini dengan mengadakan maulid. Binailil bungyah wal maram, dengan akan menggapai apa yang kita inginkan. Wa hadza wa qad istanbata al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar, biasanya kalau Al-Hafidz di sini berarti Al-Asqalani, itu beristimbat, mencari dalil atau menggali hukum takhrija amalil maulid, yaitu hukum dalil dari melakukan maulid itu apa gitu. Ala aslin sabitin fis sunnah wa huwa ma fis sahihain, yaitu dalilnya perkara hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah, kanjeng Nabi datang di Madinah, fawajadal yahuda yasumuna yaum Asyura, dan kanjeng Nabi menemui orang Yahudi semuanya puasa pada waktu tanggal 10 Muharram. Fasalahum, kemudian kanjeng Nabi bertanya kepada Yahudi, faqalu, kenapa kalian berpuasa pada waktu 10 Muharram? Faqalu huwa yaumun aghraqallahu fihi Fir'aun. Oh, ini tanggal 10 Muharram ini adalah hari yang dimana Allah menenggelamkan Fir'aun wa najja Musa, dan menyelamatkan Musa. Wa nahnu nasumuhu syukra. Kita puasa pada waktu 10 Muharram karena wujud syukur kita. Faqala nahnu aula bi Musa minkum. Terus kanjeng Nabi mengatakan bahwa kita, maksud kita ya kanjeng Nabi itu lebih utama untuk memperingati atau mewujudkan syukur kita kepada Musa daripada kalian. Qala fayustafadu minhu fi'lu syukri. Intinya ini mahalu syahidnya itu wa nahnu nasumuhu syukra. Jadi diambil kesimpulan ada wujud syukur ala mamannallahu bihi fi yaumin muayyanin. Jadi melakukan syukur, wujud syukur atas apa yang Allah anugerahkan pada hari yang ditentukan. Nah, itu boleh gitu loh. Seperti tanggal 10 Asyura kita puasa. Itu kan boleh karena wujud syukur bahwa pada waktu hari itu Nabi Musa diselamatkan itu. Untuk beda dengan orang Yahudi ditambahi tanggal 9 atau tanggal 11. Berarti ini boleh. Khusus malam lahirnya kanjeng Nabi, kita mewujudkan syukur kita dengan mengadakan maulid, itu boleh berarti. Wa ayu ni'matin a'dhamu min buruzi nabiyyi rahmah. Nikmat mana yang lebih agung ketimbang kelahiran kanjeng Nabi yang menjadi Nabi rahmah sallallahu taala alaihi wasallam. Hada, nah ya, berarti ifham hada. Coba pahami ini. Wa syukru, lah untuk mewujudkan syukur, melampiaskan rasa syukur, yahsulu bi anwa'il ibadah, itu bisa hasil dengan beberapa macam ibadah. Kasolati, seperti solat, wasyami, puasa, sodaqah, watilawati, dan membaca Quran. La bil umuri al-manhiyat, bukan dengan perkara-perkara yang dicegah oleh agama. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Nah, itu penjelasan dari kitab Kanzun Najah Wasurur. Intinya kita itu melakukan ini karena cinta kita kepada kanjeng Nabi. Gak usah terlalu ribet-ribet. Yang penting kita itu semoga amal kita pada hari Maulid itu diterima dan didengarkan oleh kanjeng Nabi. Kita mendapatkan syafaat kanjeng Nabi ketika hari kiamat. Amin. Wallahu a'lam bishawab.